Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan petunjuknya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali mengkaji kitab Madkhal ila Tasawuf al-Islami li Sayyidina Maulana Imam Nuruddin Dr. Al-Jumah hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharaini amin insyaallah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina Maulana wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, suri tuladan bagi semua umat manusia, makhluk yang paling istimewa, yang paling mulia, yang paling bertakwa, paling dekat, paling agung, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada pintu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui pintu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di bab istilahat di nomor 37. Sekarang kita masuk 37. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-wujd huwa istila'u an-nafsi lil khairat wa tarku ad-dunya wa hubbul akhirah. Wa huwa ma yaridu ala qalbika min ghairi takalluf. Jadi al-wajh ini adalah itu dorongan dari dalam, dari hati. Jadi waridat, dia semacam waridat. Anda mengamalkan wirid, zikir, itu datang waridat dari dalam, berupa nur yang mendorong kita untuk berbuat kebaikan, cinta kepada dunia dan cinta kepada akhirat dan meninggalkan yang namanya dunia. Itu al-wajh. Itu muncul tanpa ada usaha, muncul dengan sendirinya. Jadi dorongan motivasi dari dalam muncul sendiri tanpa ada usaha dan motivasi atau keinginan dari Anda. Karena itu semacam waridat. Ini waridat, kalau kita berbuat kebaikan itu ada muncul nur dari dalam. Nur itulah yang akan membuat kita mengerjakan kebaikan. Jadi waridat ini, al-wajh ini, jadi kalau takarannya adalah kalau kita banyak melakukan kebaikan, maka juga akan banyak muncul ini. Ya, al-wajh ini setiap Anda mengerjakan salat sunnah, salat fardu, puasa, kemudian silaturahim, terus belajar dan sebagainya, bentuk-bentuk ketaatan ini akan memunculkan banyak wajh di dalam diri kita masing-masing. Makanya ada orang selesai mengerjakan kebaikan, dia mengerjakan lagi yang lain, itu akibat daripada ketaatan yang kita lakukan. Semakin banyak bentuk ketaatan, semakin banyak pula dorongan dari dalam untuk berbuat kebaikan. Tanpa Anda inginkan, tanpa ada takalluf, itu dengan spontan. والوجد من ثمرات الأوراد، فمن أوراده في الطاعات أكثر يكون وجده أكثر. فمن أوراده في الطاعات أكثر يكون وجده أكثر. Jadi faman auradu fi ta'ati aksar yakunu
Wajhudu aksar. Jadi yang banyak wiridnya, Anda mengamalkan wirid umpamanya al-asas, kemudian musabbaat, kemudian wazifah sarukiyah, kemudian hisbul bah, kemudian baca dalailul khairat, kunusul azrar atau salatun jalilah. Ini banyak. Inilah yang akan membentuk nur di dalam diri seseorang. Jadi banyak nur, banyak juga manfaat dan kebaikan yang akan kita lakukan. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah kendaraan atau wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. At-tawajud huwa istida'ul wajdi bidurbin wa izharuhu ala nafsihi wa talabu husulil wajdi kama qala sallallahu alaihi wasallam ibku fa in lam tabku fatawakau, rawahu Ibnu Majah. Jadi kita punya tawajud. Jadi ada wajada, wajidan. Kita menemukan di dalam hati. Ada tawajud, ta'lit talab. Ini tatlubu al-wajid. Kalau tadi al-wajid ini muncul dari dalam, itu semacam nur yang membuat Anda mengerjakan kebaikan tanpa ada takalluf, tanpa ada ini. Tetapi kalau tidak ada itu, ada namanya tawajud. Anta tatlubul wajh. Itu. Anta tatlubul wajh untuk mengerjakan kebaikan, cinta kepada akhirat dan meninggalkan dunia. Makanya jadi dalam hadis, ibku, jika Anda membaca Al-Quran, usahakan menangis. Anda ada seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau membaca Al-Quran dia menangis. Itu tanpa dengan ini, dia ingkas spontan begitu. Makanya ketika Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam muru Abu Bakar ayusallu bin nas, kata Sayyidah Aisyah, la ya Rasulullah, innahu baka'uhu aksar wa arfa min qiraatihi. Jadi tangisannya itu lebih keras daripada bacaannya. Bagaimana mau jadi imam? Itu. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran atau salat tahajud atau berdoa munajat kepada Allah, tidak bisa menangis, tidak keluar dengan sendirinya, tabakau, usahakan menangis. Ini. Jadi kata Imam Al-Ghazali, tabakau. Jadi kalau Anda tidak bisa menangis, usahakan menangis. Walaupun seumur hidup, sekali seumur hidup. Itu bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Ikhtiyarul wujud wa huwa al-bu'du an hadratil khalq wal qurbu min hadratil haqq. Fal wujud min al-ahwal wa huwa ibaratun an thubuti sultanil haqiqati fi qalbi ar-rajul. Wa hadha la yakunu illa ba'da zawal as-sifatil bashariyyati min al-ghaflati wasyahwah. Jadi ikhtiyarul wujud, al-wujud, jadi otoritas yang ada di dalam diri manusia, yang berupa kebenaran, itulah yang akan membuat Anda melakukan sesuatu. Jadi kita mendekati ujian. Jadi ada di dalam diri manusia, dalam diri kita, saya harus belajar. Itu syarat dan sebagainya. Itulah namanya wujud. Jadi ikhtiar wujud ini artinya usaha untuk memilih kebaikan. Itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari dunia. Dalam artian dunia, semua yang kita kerjakan tidak ada hubungannya dengan Allah, itu namanya dunia. Terlepas itu Anda salat, puasa, haji, selama Anda salat tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dunia.
Kita menghafal Al-Quran karena kebiasaan, itu dunia. Kita masuk di pesantren karena mungkin disuruh orang tua atau karena ikut sama teman, itu dunia. Tidak ada hubungannya dengan akhirat. Jadi akhirat semua yang kita lakukan lillahi ta'ala. Dunia semua yang kita lakukan adat, itu tidak ada lillahi. Apa itu menghafal, belajar ilmu dan sebagainya. Oleh karena itu di akhirat yang paling berisaannya adalah orang yang belajar bukan karena lillahi ta'ala. Juga penghafal Al-Quran yang mau dikatakan qari dan sebagainya. Itu semua yang paling berat siksaannya di akhirat. Kenapa dunia? Tidak ada hubungannya dengan jadi kata-kata dunia bukan berarti Anda pergi bekerja, kerja di kantor, lemburan sebagainya, bukan. Dunia artinya tidak ada niat lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud ini merupakan ahwal itu. Jadi setelah kita takhalli anir razail, meninggalkan yang jelek, terus at-tahalli bil fadail, mengerjakan yang baik, itulah yati tajalli. Tajalli munculnya namanya al-wujud yang ada dalam diri manusia, berbentuk kekuatan untuk mengerjakan kebaikan. Anda berada dimanapun berada, kalau sudah mengatakan enggak saya mau salat, Anda akan pergi salat. Itu saya harus belajar. Itu kalau sudah ada dari dalam, itulah bentuk wujud dari dalam. Keinginan keras, kekuasaan yang ada di dalam hati akibat meninggalkan hal-hal yang baik dan mengerjakan hal-hal yang buruk. ومن أحب شيئا سوى الله تعالى يناكد الحقيقة وبمقدار الوجود يحصل المجهود وصاحب الوجود له صحو ومح فحال صحوة بقائه بالحق وحال محو فنائه في الحق. Jadi sesuai dengan kadar wujud yang pada diri kita, itulah akan muncul majhud, usaha. Jadi semakin tinggi, semakin jernih nur yang ada di dalam diri seseorang, itu semakin kuat pula pengaruh dari nur tersebut untuk mengerjakan kebaikan. Kalau nur ini lemah, remang-remang di dalam diri manusia, juga kebaikannya sedikit melakukan kebaikan. Jadi setiap kali wujud ini kuat, besar, banyak, maka begitu pula yang akan kita petik di luar hasilnya. Jadi orang sahibul wujud ini dia berada antara sahwu wal mah. Sahwu artinya sakran. Jadi dia setelah meninggalkan takhalli anil rasail wa tahalli bil fadayati tajalli, dia berada bersama bimayatillah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dia lupa dirinya, dan halatul fana. Fana artinya dia lupa dunia. Ketika dia lupa dunia, yang diingat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalam keadaan sakran, karena akal tidak berfungsi pada saat itu. Ketika dia mau selesai daripada halatul sakran, dia mau turun, al-mahu di luar daripada tabiat, di luar adat. Al-mahu itu di luar kebiasaan. Kebiasaan Anda berbicara dengan baik, kebiasaan Anda bercerita dengan baik, itu di luar. Ini di antara sahu dan mahu, itu sahibul wujud. Sahibul wujud. Jadi kekuatan yang muncul dari dalam, terkadang mereka mengistilahkan setengah sadar. Dia tidak tidur, tidak pula sadar sepenuhnya seperti kita ini.
Karena dia berada di luar kebiasaan. Anda dulu kebiasaan Anda seperti ini, kita seperti ini bicara. Jikalau Anda mengantuk sekali, akal Anda tidak berfungsi. Anda tidur begini, tidak tidur juga, tetapi masih mendengar suara-suara. Tetapi akal Anda tidak berfungsi. Tetapi masih dengar, masih sadar, oh saya duduk, saya di mobil. Anda dalam keadaan mengantuk sekali. Tetapi akal Anda tidak bekerja lagi. Tetapi Anda sadar, saya ini tidak tidur, juga tidak sadar seperti biasa. Itu namanya di luar kebiasaan antara sahwu wal mahwu. Itu sahibul wujud. Jadi jikalau kekuatan yang ada pada diri seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu antara setengah sadar. Itu setengah sadar. Itu yang selalu dialami oleh sahibul wujud. Orang yang punya batin, mata hati yang kuat seperti itu. Tetapi tidak selamanya seperti itu. Kalau dia datang seperti itu. Terkadang dia duduk, dia melihat peristiwa yang terjadi di Indonesia. Bukan mata yang melihat, tetapi itu hati yang melihat. Itu wujud yang ada dalam diri seseorang. Sehingga Anda melihat dia antara sadar dengan tidak sadar. Tapi dia normal seperti biasa. Kalau Anda mungkin ajak bicara, mungkin dia tidak dengar. Kalau Anda ajak bicara. Tetapi dia seperti Anda sendiri, dia duduk dan sebagainya. Karena dia berada dalam alam gaib. Dia memakai baju hati, baju rohaniat. Bukan hissi yang berbicara, bukan akal yang berbicara, tapi itu hati. Dia berada dalam gaib. Kemarin sudah kita jelaskan di hikam. Jadi jismi ini akal akan berhubungan dengan yang zahir. Anda melihat yang zahir, Anda menyentuh yang zahir, Anda merasakan yang zahir saja. Itu tidak ada hubungannya dengan hati. Tetapi hati berhubungan dengan masalah gaib. Anda khusyuk, ketenangan dan sebagainya. Oleh karena itu, jika Anda mempergunakan hati, otomatis jasad ini tidak berfungsi. Tetapi Anda duduk saja seperti ini. Jasad masih ada seperti Anda kalau tidur. Anda tidur, jasad ada, tetapi tidak berfungsi. Ketika Anda mimpi, hati melihat, roh melihat, itu Anda bermimpi melihat sesuatu. Tetapi jasad tetap ada. Itu karena jasad tidak berfungsi, yang berfungsi adalah alam gaib, itu hati. Fadhil. فهاتان الحالتان المتعاقبتان عليه فإذا غلبك عليه يسول ويجول وبه يحول. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن الحق سبحانه وتعالى فبي يسمع وبي يبصر. Jadi iza galaba alaik, kalau wujud ini galaba alaik, artinya rohaniat Anda menguasai jasad Anda. Anda dalam keadaan sami allazi yasma'u bihi, dan bi yabsiru bihi, pendengar aku dipakai mendengar. Wa yadi allazi yabtishu bi, tanganku dipakai bekerja. Wa rijli allazi yamshi bihi, tanganku, kakiku dipakai berjalan. Idza sa'ala ini lau tiyanna wa ista'aza lau izanna. Itu yang terjadi kalau rohaniat ini mengalahkan jasad. Itu sebagaimana jasad kalau mengalahkan roh, hati fisiknya kuat, tetapi hatinya tersiksa, batinnya tersiksa. Juga kalau rohaniat ini mengalahkan jasad, itu mereka berjalan, dia berjalan, itu pada dasarnya dia lupa dengan dirinya. Lupa dengan dirinya. Kenapa? Dia berada dalam fana. Kemudian akan masuk ke alam baka.
Fana artinya meninggalkan, tidak ada yang diingat. Semuanya namanya dunia dulu sudah lupa. Baka ma'allahi subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di situ Allah akan meminjamkan pakaiannya kepada dia. Seperti yang dialami oleh Sayyidah Harisa ketika ketemu dengannya waktu pagi. Ya Harisa, kaifa asbah? Alhamdulillah asbahtu fi iman. Ya Harisa, anna kulla syai'in lahu haqiqah, fa ma haqiqatu imanu? Qal ka'anni anzuru ila arshi rahmani bariza wa ila ahli jannati yatana'amun wa ahli jannati yu'adzabun. Itu yang dia Sayyidah Harisa. Jadi dia melihat dengan wujud, dengan mata basira ini yang mengalahkan jasadnya. Oh, itu sana dia melihat di sini, di sana ada penduduk penghuni surga menikmati surga. Penduduk neraka lagi disiksa. Di sana ada arsy, di sana ada malaikat. Kenapa? Itu hati. Hati telah mengalahkan jasad. Jadi dalam kondisi seperti ini, itu bermuamalah dengan alam gaib. Itu bahasa hati yang dipakai, bukan bahasa akal. Itu bahasa mahabbah, itu bahasa cinta yang dipakai, bahasa hati. Itu tidak ada hubungannya dengan akal. Seperti Nabi SAW ketika berada di Jabal Uhud bersama dengan, ya Uhud usbut fa inna ma'aka nabiyan wa siddiqan wa syahidaini. Jadi Nabi berbicara dengan gunung. Ini bahasa hati namanya, bahasa cinta. Akal tidak menerima. Coba Anda mau pergi ke kuliah, menoleh ke rumah Anda, kamarku selamat tinggal, saya mau pergi ujian. Anda dibilangin orang sudah gila. Itu. Tetapi ini namanya bahasa cinta. Jadi itu namanya bahasa hati, hati yang berbicara, bukan akal yang berbicara. Fadali. Kimyaul awam istibdalul mata'il ukhrawil baqi bin hutamid dunyawil fani. Jadi kimia artinya kebahagiaan. Kimyaul awam artinya marhala orang awam ini dia akan menjual akhiratnya untuk dunia. Orang awam seperti begitu. Jadi orang awam akan melakukan sesuatu yang penting senang di dunia tanpa memikirkan akhirat. Orang awam seperti begitu. Makan, minum, hidup dan sebagainya, yang penting senang di dunia, itu tujuan. Atau umpamanya beribadah untuk mencari surga dan jauh dari neraka. Itu orang awam seperti begitu. Jadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kimyaul awam. Beda dengan kimyaul khawas yang di atasnya orang-orang awam, itu kebalikannya. Jadi kimyaul khawas tidak. Jadi akhirat didahulukan daripada dunia. Dia meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi semua yang dilakukan itu lillahi ta'ala. Itu kimia al-khawas. Jadi ukurannya beda saja, sedikit saja ukurannya. Jadi semua yang kita lakukan tidak ada niat, itu dunia. Tidak ada niat lillahi, itu dunia. Semua yang Anda lakukan karena lillahi, itu akhirat. Meskipun pergi olahraga, pergi rekreasi, pergi main bola dan sebagainya, kalau lillahi itu akhirat. Tapi pergi tahfiz Quran, salat berjamaah di masjid, tidak ada lillahi, itu dunia. Tidak ada hubungannya dengan agama. Karena innamal a'malu binniyat. Bagaimana bentuk niat lillahi di situ? Misal kayak pergi
olahraga atau pergi rekreasi, bagaimana supaya terhitung ini perbuatan sebagai perbuatan yang sifatnya tadi itu bilang bahwasanya di akhirat. Olahraga umpamanya olahraga apa saja, fitness, main bola, lari-lari. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sehat. Itu. Nabi suka olahraga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dekat tidak jauh dia jalan kaki. Dia tak naik kendaraan. Karena itu olahraga ulama itu jalan kaki sebagai olahraga biar sehat. Anak muda suka main bola, suka fitness, suka apa, mau sehat supaya ibadah kuat, belajar kuat, itu semua lillahi ta'ala. Itu. Jadi olahraga tergantung dengan kebiasaan dan kecenderungan masing-masing, sesuai dengan kejiwaan seseorang. Itu karena diperintahkan untuk sehat. Itu. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Jadi yang kuat sehat itu lebih baik daripada yang tidak sehat. Tidak pernah olahraga, tidak pernah dan sebagainya. Itu. Demikian pula yang lainnya, tergantung niat. Itu diniatkan ini karena Allah perintahkan seperti ini, saya kerjakan. Pergi rekreasi, kulizuru masa fis samawati wal ard. Lihatlah apa yang ada di bumi ini. Pergi rekreasi mulai di sana. Pemandangan yang indah dan sebagainya. Bantimur yang indah seperti ini, air berjalan dengan seninya begini. Itu ciptaan Allah Subhanallah ini. Anda membuat Anda lebih yakin dan iman Anda akan bertambah. Itu. Makanya ulama-ulama dulu itu rata-rata melakukan rihlah ke gunung-gunung, ke hutan dan sebagainya melihat ini bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita jelaskan bahwasanya berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan dengan basirah. Fadhal. Kimiyahul khawas taqdisul qalbi minal kauni biisti'thari mukawwin. Wa kimiyahus sa'adah at-takhalli 'anil awsafil dhamimati wat-tahalli bil awsafil hamidah. Seperti tadi kita jelaskan, kimiyahul khawas yaitu semuanya dinilai Subhanahu wa taala. Jadi kemudian segala sesuatu Allah yang dahulukan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mungkin yang bahasa singkatnya at-takhalli anir razail wa tahalli bil fadail khalas. Ayati at-tajalli al-mukasyafa aw wasul. Jadi wusul adalah setelah at-takhalli wa tahalli. Itu yati al-wusul, al-mukasyafa. Fadal. Al-muhadara wal mukashafa wal musyahada wal muayana wa huma akmalu min al-mukashafa wal kashfu akmalu min al-muhadara fa huwa ma'ana. Al-muhadara takunu ibtida'u awwal al-maratibi thumma al-mukashafa wal musyahada. Fal-muhadara hudurul qalbi ma'al haqqi bil burhan. Jadi kita punya istilah muhadara, yakni hadara qalbuhu hadara. Jadi hatinya hadir bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda berzikir maratib, ada orang berzikir ma'al ghaflah. Astagfirullah, astagfirullah, apa saja diingat itu ma'al ghaflah, tidak ada masalah. Itu lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Kemudian berzikir dalam keadaan ghaflah, semoga ini mengantara Anda berzikir dalam keadaan hadir. Ketika Anda berzikir, hati Anda hadir. Tentunya hadir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengalami peningkatan dari zikir ma'al ghaflah, kemudian zikir ma'al hudur.
hudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hati hadir, muncul namanya mukasyafah. Itu mukasyafah, hati melihat sesuatu yang orang tidak lihat. Jadi ketika hati hadir, Anda hadir saja, tidak ada apa-apa. Tetapi mukasyafah, dia melihat sesuatu, dengan sir, dengan ruh, itu mukasyafah. Kemudian mukasyafah, khusyifah diperlihatkan kepadanya, hatinya hadir, tetapi tidak diperlihatkan sesuatu. Ketika diperlihatkan sesuatu, itu namanya khusyifah. Diperlihatkan kepada sesuatu, apakah dia diberi ilmu atau diperlihatkan, dibuka baginya alam gaib atau sesuatu. Kemudian yati musyahadah. Jadi musyahadah ini lebih tinggi. Jadi hampir semuanya sama, cuma derajat. Jadi musyahadah ini dia melihat dengan sir, itu dengan ruhnya ruh melihat, atau dengan sir dia melihat, itu musyahadah. Jadi yang namanya musyahadah itu dia menyaksikan, dia melihat, dia duduk sini, di situ ada orang yang datang atau Syekh Azhar yang datang, dia menyaksikan musyahadah. Itu. Setelah mendekat di sana, ketemu salamannya Syekh Azhar, itu mu'ayanah. Itu namanya mu'ayanah. Itu lebih tinggi lagi keyakinannya, bahwasannya dia tidak salah lagi 100%, karena dia sudah berada di depannya, ketemu dengan, sudah bersalaman dan sebagainya. Jadi ini maratib, itu susunan. Jadi pemula itu biasanya ghaflah, tidak ada masalah. Daripada tidak berzikir, astagfirullah, membola, terbakar, tidak ada masalah. Nanti kebiasaan, hadir sedikit-sedikit, hatinya akan hadir. Itu lama-lama mukasyafah, tidak tahu sekali-kali dia melihat sesuatu, diperlihatkan sesuatu. Lama-lama terbiasa bersikir seperti ini, dia dalam musyahadah. Dia musyahadah, dia melihat di sana ada alam arwah, alam barzah dan sebagainya. Lama-lama dia mu'ayanah, dia pergi ke alam arwah tadi itu, alam zarrah, di mana semua ruh sumbernya di sana sebelum lahir di dunia ini, atau di alam barzah dan sebagainya. Mu'ayanah, dia sudah melihat itu. Jadi itu namanya mu'ayanah atau hakul yakin. Anda di Indonesia ada Al-Azhar, Anda mengetahui ada Al-Azhar, tapi tidak pernah lihat. Setelah ada rezeki beli tiket sampai di Mesir, dari atas pesawat, itu Al-Azhar di bawah, sudah ada di bawah. Itu namanya ilmu yakin. Itu masuk kepada marhalah musyahadah. Anda sudah melihat itu dari bawah Al-Azhar, itu tertulis di bawah samping ada Sayyidina Husain. Tetapi keyakinan Anda sudah mengetahui, dan keyakinan belum sempurna 100%. Setelah sampai di bandara, dibawa ke KKS, besok jalan-jalan ke Azhar, ketemu di Azhar, sudah melihat salah di sana, itu mu'ayanah. Itu Anda tidak ragu lagi. Anda sudah melihat, sudah menyaksikan dengan mata kepala Anda, dan itu namanya hakul yakin. Itu namanya mu'ayanah. Fadhal. ثم بعده المكاشفة، وهي حضور القلب بنعت البيان التام بالبرهان، غير مفتكر إلى تأمل الدليل وتطلب السبيل، ولا مجير من دواء الريب، ولا محجوب عن نعت الغيب. Jadi musyahadah itu musyahadah. Jadi kalau sampai marhala, jadi takhalli anir razail, kemudian at-tahalli bil fadail, ya'ti tajalli bisa berupa musyahadah dan sebagainya.
Jadi musyahadah menyaksikan ahwal yang ada di sana. Anda tidak ragu sama sekali. Anda tidak ragu. Anda tidak ragu melihat apa yang Anda saksikan musyahadah. Dan tidak butuh dalil. Tidak butuh dalil. Ketika Anda umpamanya mimpi dan itu benar, Anda tidak perlu dalil. Dan itu Anda yakin dari dalam. Ketika seseorang menerima ilham, dia tidak butuh ya dalil, tidak butuh apa dalilnya, meminta keterangan. Kenapa? Keyakinan dari dalam. Anda tidak akan ragu. Itu. Beda dengan kalau hal-hal yang lain mungkin Anda ragu, mungkin iya, mungkin tidak. Tapi orang yang menerima ilham atau mukasyafah itu dari dalam, tidak ada keraguan. Sehingga tidak butuh dalil. Itu otomatis seperti itu. ثم المشاهدة وهي وجود الحق تعالى من غير بقاء تهمة لما شاهده من الكمال وتطلق المشاهدة على رؤية الأشياء بأدلة التوحيد. Jadi musyahadah yaitu marhala musyahadah, yaitu wujudul haqqi subhanahu wa ta'ala min ghairi baqa'i tuhmatin lima syahadahu. Jadi kalau sudah marhala musyahadah, jadi sir yang melihat. Jadi kalau hati mungkin Anda masih bisa ragu. Hati bisa berbuat jahat, bisa juga tidak. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am. Itu hati. Jadi hati kadang disifati kalbun marid, tetapi kadang disifati kalbun salim, kalbun mutmainnah. Tetapi kalau naik ke atas, dia ruh, kemudian naik ke atas sir, dia tidak lagi ragu, tidak lagi disifati dengan marid dan sebagainya. Oleh karena itu, dia yang melihat. Anda tidur bermimpi, Anda melihat diri Anda pergi kemana mengerjakan. Padahal Anda tidur di sini. Diri Anda ada di sini, diri Anda ada di sana. Jadi ketika roh Anda keluar, dia juz'i, bukan roh secara keseluruhan, tapi sebagian roh Anda keluar ke sana. Kemudian itu yang tinggal menyaksikan. Oleh karena itu Anda tidur, roh Anda ada di sini, nafsu Anda ada di sini, dan Anda melihat Anda di sana mengerjakan apa saja, dari orang kaya apa dan sebagainya, punya mobil dan sebagainya. Itu. Jadi itu sir yang menyaksikan apa yang dilihat. Kemudian yang perlu diketahui bahwasanya hal seperti ini menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan sifat-sifat dzul dan sebagainya, kita perlu kaidah dalam ilmu tauhid bahwasanya kullu ma khatara bi balik wallahu khilafu dzalik. Apapun yang Anda bayangkan, yang ada dalam hati Anda, yang Anda pikirkan, itu bukan Tuhan. Kenapa? La tudrikul absar wa yudrikul absar. Terus yang ketiga, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Selama tidak ada yang menyerupai, khalas, ketika orang mengatakan saya melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dia melihat seperti Anda melihat teman Anda. Itu mungkin dia melihat nur dari Allah. Yani raitu nuran minallahi subhanahu wa taala. Raitu asara minallahi subhanahu wa taala. Untuk keluar dari masalah ini, kalau dulu semua orang paham agama dan berilmu, raitullah tidak ada masalah. Sekarang kita hidup di dunia musibah. Raitullah, oh itu sudah kafir, itu dia mengatakan saya melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
butuh penjelasan bahwasanya ra'aitullah, yani ra'aitu syai'an minallah wa ja'a rabbuka wal malaku saffan ja'a amru rabbik, untuk menyelamatkan orang awam dari masalah seperti ini. Karena jangan sampai ketika Imam Al-Ghazali pertama masuk tarekat ra'aitullah, dia bilang kepada Syekh, ra'aitullah semalam. Orang awam datang syaitan kepadanya, oh itu sudah Allah, itu saya melihat Allah seperti Imam Al-Ghazali. Jadi ini perlu diperjelas, karena kita hidup tidak ada ilmu. Orang tidak memiliki ilmu, tidak ada akhlak, tidak ada adab dan sebagainya, sehingga butuh penjelasan. Kalau yang hadir kemarin di sisi Oktober, apa yang disampaikan Maulana sangat penting. Bahwasanya terjadi perubahan di dunia. Yang dulu yang namanya sabi itu dari lahir sampai 3 tahun punya, sekarang sabi itu sampai 5 tahun. Itu. Kemudian masuk marhala tufula, tiflun. Itu tiflun yang dulu sampai 15 tahun, sekarang sampai 18 tahun. Di tamat SMA, sebelum 18 tahun ke bawah itu masih tiflun. Karena kenapa? Orang dulu kecil-kecil tapi pintar. Sekarang orang sudah dewasa, sudah besar, tetapi otaknya masih belum dewasa, sehingga disifati dengan tiflun dan anak-anak. Yang syabab dari setelah 18 tahun sampai 25 tahun. Kemudian naik menjadi 30 tahun, melihat perkembangan. 30 tahun tapi masih kayak syabab perbuatannya. Semestinya sudah marhala lebih tinggi lagi. Sekarang masuk ke 40 tahun. 40 tahun masih dikategorikan syabab. Kenapa? Iya, 30 tahun, 50 tahun semuanya main game. Di mana-mana di mobil semuanya main game pekerjaannya. Itu membuat perjalanan otak lambat untuk dewasa. 40 tahun masih syabab, sudah dipensiunkan. Di Indonesia umur 40 tahun masuk pegawai sudah dipensiun. Itu dia musibah atau hal yang kita alami sekarang ini. Jadi harus tahu perkembangan apa yang terjadi, kenapa ada seperti ini dan sebagainya. Itu tidak ada adab, karena memang 15 tahun tapi masih anak-anak. Lu 20 tahun masih seperti itu. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Itu perkembangan yang terjadi. Fadhali. Fasahibul muhadara marbutun bibarahinihi, fasahibul muhadara marbutun bibarahinihi wa khawariki adati wa sahibul mukasyafa. Jadi sahibul muhadara yang pemula, ini orang pemula itu masih bergantung kepada namanya khawari, karamah dan sebagainya. Itu masih yang namanya orang pemula. At-takhalli, mutahalli, kemudian at-tajalli. Wali pemula biasanya banyak karamahnya. Itu. Atau ketika orang masuk dalam dunia tasawuf, dalam dunia sufi dan sebagainya, suka yang namanya karamah. Kenapa? Syuhra. Orang kalau awal-awal mengerjakan sesuatu, apa saja Anda kerjakan, masuk main bola, baru latihan 5-10 kali, sudah pamer 5 menit. Insyaallah sebentar kita akan bertanding. Itu KKS lawan Barcelona. Itu karena suka syuhra. Tetapi orang kalau sudah matang, itu tidak ada syuhra. Itu jadi sahibul muhadara itu masih bergantung pada khawarikul lil ada atau karamat. Suka yang namanya argumentasi dan sebagainya. Itu masih ada di dalam diri, syuhra, mau terkenal dan sebagainya. Wa sahibul mukasyafa mabsutun bisifati.
Jadi sahibul mukasyafah mabsut bi sifatihi. Jadi kalau sudah masuk ke marhalah mukasyafah, dia bahagia, dia senang itu dengan sifat-sifat yang dia miliki, karena marhalatul mukasyafah itu melewati di atasnya hati. Jadi kalau masih hati, jadi ada sadar. Ini yang Anda lihat namanya sadar. Itu fuad. Orang kalau bingung apa dan sebab itu tempatnya di fuad. Linusabbita bihi fuadak. Jadi hati ini kalau tidak sedang apa dan sebagainya, maka tempatnya di fuad. Jadi fuad ini punya mata namanya hati. Ya, hati punya mata namanya ruh. Ruh punya punya mata namanya sir, dan seterusnya. Masuk ke khafi, ke akhfa, dan seterusnya. Jadi kalau sudah mukasyafah, dia melihat dengan sir, itu dia jauh dari hal-hal yang sifatnya meragukan, jauh dari hal-hal yang sifatnya tidak tenang dan sebagainya, sehingga dia merasa mutmainnah dengan apa yang atau derajat yang dialami. Wa sahibul musyahadah yugli fi dhatihi li fanaihi amma siwal haq. Jadi sahibul musyahadah, bahwasanya semua yang selain Allah, alam atau yang disebut dengan alam, itu dia sudah lupakan. Dia sudah lupa, dia baka maulai subhanahu wa ta'ala, sehingga dia musyahadah. Jadi dia melihat, arti kuntu sama Allah yasma bihi wa aini allazi yubsiru bi. Jadi tangannya Allah yang dipakai mendengar, yang dipakai tangannya Allah dipakai bekerja, terus matanya Allah dipakai melihat dan sebagainya. Itu artinya semua anggota tubuhnya itu tidak berhubungan dengan masalah hissi. Dia berada di alam gaib. Di alam gaib atau rohaniyatnya sudah mengalahkan jasad. Kalau rohaniyat sudah mengalahkan jasad, dia berjalan, mungkin Anda panggil dia tidak dengar. Itu karena dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi antara sahu dengan mahu. Itu. Dia berjalan, dia tidak rasa, dia tidak dengar kalau Anda panggil. Itu karena bima yatillahi subhanahu wa ta'ala, akalnya di luar jangkauan akal. Itu. Jadi betul dia berjalan, tetapi itu bima yatillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah seorang wali, dia berjalan, terus ada anak nakal dari belakang, dia pukul kakinya. Hanya namanya nakal apa saja bisa dikerja. Pukul kaki dari belakang, tiba-tiba yang memukulnya langsung meninggal. Dia tetap jalan. Terus ada wali di sampingnya mengatakan, dia tegur, ya Maulana, kenapa kau berbuat seperti itu? Dan orang yang mengatakan, saya tidak paham apa yang kau bilang. Tidakkah kau membunuh orang tersebut? Dan saya tidak rasa, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak melihat, saya tidak rasa apa yang terjadi. Itu. Kenapa? Jadi dia berjalan fi ma'iyatillah. Rijli allazi yamshi bihi. Kata Allah, kakiku dipakai berjalan. Kalau kaki Allah dipakai berjalan, berarti dia tidak merasakan apa-apa. Itu. Artinya semua pakaian Allah dipakai. Ketiga dia mengatakan, ana abdun daif. Itu hamba seperti harus mengatakan daif. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat tajalli kudrat kepada orang ini, sehingga dia mampu berjalan tanpa merasakan apa-apa. Itu yang sifatul kudrah. Itu.
dia tidak ingin mendengarkan yang tidak baik. Itu. Sehingga sifatus sama Allah tajalla kepada orang ini, Allah memberikan sifatus sama kepada orang ini, sehingga orang ini mendengar semua tasbih hewan, semua mendengar malaikat bicara sebagainya. Itu. Dia mendengar dengan demikian. Itu. Karena huwa fi ma'iyatillah. Jadi ketika dipukul dari belakang dia tidak merasakan apa-apa. Sehingga Sidi Abu Fattah Al-Qadi mengatakan, kalian harus berhati-hati kalau berhadapan dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Kita katanya akan memaafkan, tetapi kalau takdir mendahului apa yang terjadi. Itu. Ketika Anda mengusir seorang wali Allah, mungkin Anda minta maaf, dia maafkan, atau dia akan memaafkan sebelum Anda minta maaf. Tetapi kalau takdirnya mendahului, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu seperti yang terjadi pada Sidi Abu Fattah Al-Qadi. Ketika muridnya diganggu, dibilang kasih tahu orang itu besok jam 12 meninggal dunia. Karena kata takdir yang datang kepada saya bahwa besok meninggal dunia. Saya apa yang tidak ada yang saya bisa lakukan. Itu karena itu fi ma'iyatillah subhanahu wa ta'ala. Masih ada di zaman sekarang itu yang di zaman sekarang yang dibilang sekarang zaman bebas, biasa dibilang zaman fitnah, zaman musibah. Kira-kira masih ada wali yang sampai ke tahap itu sih. Iya, selama dia orang ini mencapai gaus, dia akan memilih 15 ilmu. Gaus seperti Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, Sidi Ahmad Rifai, Sidi Ibrahim Disuki, Naqsyabandi, Sidi Asbi Hasan Syari, Abbas Al-Mursi, Sidi Abu Fattah Al-Qadi, Sidi Abdul Aziz Al-Gumari. Mereka ini memiliki 15 ilmu. Tetapi untuk zaman sekarang ini bisa saja karamahnya tidak muncul. Itu tidak artinya mereka tidak berlakukan. Mereka memiliki bukan berarti harus kelihatan, tidak mesti. Kenapa kita hidup di zaman nanti akan timbul irtibas. Sekarang kan syaitan, Anda berjalan satu orang wali mungkin 1000 wali syaitan. Jadi ketika ada seorang wali punya karamah, wali syaitan semuanya mengaku ada karamah, akan ditiru seperti ini. Ya akan korban orang awam. Makanya kalau ada informasi di internet televisi ada begini, itu akan menimbulkan fitnah. Kenapa? Bukan masanya seperti begitu. Sehingga Sidi Nuruddin mengatakan banyak sekarang karamah ditutup. Allah Subhanahu tutup karamah seperti ini, banyak ditutup. Kenapa? Kita hidup di zaman fitnah, zaman iltibas, ikhtalata fihil habil bin nabil. Itu. Sampai-sampai si Nuruddin mengatakan yang menerima ilmu laduni sekarang itu nadir. Ya, nadir namanya nadir mungkin 1-2 orang. Kalau kita mengatakan si dia Abu Bakar Al-Kittani mencapai gaus, menerima ilmu laduni masih. Yang seterus, yang nadirnya di mana lagi? Mungkin ada 1-2 orang lagi. Terus berapa orang sekarang mengaku menerima ilmu laduni? Itu. Ya akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Inilah karena kita berada dunia mengalami pergeseran nilai seperti yang jelas Maulana itu. Jadi dunia sekarang mufradat berubah karena pergantian zaman wal makan wal ahwal wal ashkhas. Fadal. Wal mu'ayyanatu qabla ghayatiha tahqiq ihatatil dzati allati la tasluh ma'a wujudiha kaunul ghair. Jadi al-ghair agyar. Jadi gair apa saja selain Allah Subhanahu wa taala, jamaknya agyar. Jadi orang kalau sudah sampai marhala muayyana, dia tidak menyaksikan selain Allah, tidak menyaksikan yang lain.
la ghairuhu. Kalau dia muayana dengan mata basirah, jadi Ahlul Lail sepakat bahwasanya di dunia ini Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Bittifaq. Itu. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga sepakat bahwasanya mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata basirah. Dengan mata basirah. Kemudian di akhirat, Allah sunjuk sepakat di akhirat mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Itu seperti yang dijelaskan dalam hadis dan dalam Al-Qur'an. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah yakni ru'yatillahi subhanahu wa ta'ala. Juga dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu marhalah muayyana. Seperti tadi, Anda di Indonesia adalah Azhar. Anda tidak pernah lihat, tapi ada Pak Quraisy Shihab. Anda punya ilmu, Anda namanya Azhar. Pak Quraisy bilang saya alumni Azhar. Buta Kiai Sanusi baca saya alumni Azhar. Sehingga Anda percaya bahwasanya ada Al-Azhar karena ada ulama yang bilang. Anda ada rezeki ke sini, takdir Allah Subhanahu wa taala ke Azhar. Dari jauh itu sana Azhar. Antum musyahadah. Musyahadah dari jauh. Tetapi pas Anda dekat di sana muayyana. Itu Anda tidak melihat lagi kecuali ya Al-Azhar. Musyahadah bisa saja Anda kabur. Bisa saja mata Anda kabur. Itu bukan karena ini. Jadi mata bisa salah melihat karena dia kabur. Tuh. Lidah bisa merasakan pahitnya yang manis karena dia sakit. Orang sakit kan begitu. Semua orang mengatakan contoh bagus. Pas Anda kasih orang sakit, pasti tidak bagus. Itu. Tetapi muayyana, Anda menyaksikan langsung di depannya Al-Azhar. Pergi di sana tertulis Jami Al-Azhar. Itu. Sehingga tidak timbul lagi iltibas bahwasanya dari jauh Anda menyaksikan Sayyidina Husain. Tidak. Mungkin dari jauh itu ada dua menara. Ada Sayyidina Husain, ada Al-Azhar. Tapi setelah Anda sampai di bawah muayyana, itu Anda tidak menyaksikan lagi selain Al-Azhar. Itu tidak akan muncul iltibas, tidak ada keraguan dan sebagainya. Fadal. Al-lawaih wal-lawami' wat-tawali' kinayatun an ikhtilafi ahwali arbabis suluk wa ma yaftahu Allah bihi alaihim min al-maqamat allati yarumuna bulugha kamaliha kazuhdi wat-tawakkuli war-ridha wat-taslimi wal-mahabbati. Jadi kita punya istilah lawami, al-lawami at-tawali. Jadi istilah hampir sama-sama kayak muhadarah, mukasyafah, musyahadah, muayyana. Lawahi, lauh, dikata lauh, lauha. Jadi jika Anda berzikir, Anda melihat seperti kilatan. Anda berzikir, tiba-tiba Anda khusyuk. Itu dengan sekilas pandang Anda melihat cahaya lewat begitu seperti kilat. Itu namanya lauh, lawahi. Jika yang Anda lihat ini bertahan 1 menit, 2 menit, 3 menit, itu lawami. Lawami artinya lam. Itu lam, cahayanya lebih terang dan lebih lama. Artinya lawami. Jika cahaya ini muncul dari sumbernya, kemudian lebih terang, itu namanya tawali. Jadi matla dari sumbernya akan muncul lebih terang dan dia lama lagi. Di situ Anda akan mengalami yang namanya sah. Itu Anda akan masuk ke al-jam. Al-jami itu ru'yatul haqqi bil haqq. Anda melihat sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi keadaan itu, keadaan semula. Jadi dia melihat bukan karena dirinya. Jadi al-arif billah, semua yang dilihat
dia tidak menyandarkan kepada dirinya, tapi bila itu Allah yang menghendaki, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberi irada dan sebagainya. Dan juga dalam mukasyafatul qulub seperti ini, dia melihat sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya namanya matali. Jadi kita lawahi, lawami, tawali. Itu hampir sama tetapi derajat, tingkatan-tingkatan. Sama dengan type muhadara, musyahadah, mukasyafah, musyahadah dengan muayyanah. Kenapa demikian? Karena tingkatan berbeda-beda. Jadi marhalatul zuhud, kemudian anda marhalatul taslim, marhalat tawakul, marhalatul rida, itu bertingkat-tingkat. Itu dengan makam ini bertingkat-tingkat, nur juga bertingkat-tingkat, di dalam juga bertingkat-tingkat. Jadi cahaya yang pada diri masing-masing itu berbeda-beda karena makam bertingkat-tingkat. Anda datang di Al-Azhar tingkat 1, maklumat Anda di sini tentang orang Mesir masih awam. Mungkin Anda masih ditipu, tidak tahu karena Anda masih baru, nurnya masih sedikit. Tingkat 2 tentu Anda lebih senior daripada tingkat 1. Yang tingkat 3 lebih senior daripada tingkat 2. Tingkat 4 lebih banyak tahu daripada tingkat 3. Demikian pula maqamat. Demikian pula juga makam. Demikian. Itu bertingkat-tingkat darajat. Itu. Fadal. وهي متقاربة المعنى لا يكاد يحصل بينها كبير فرق وإن كانت الطوالع أتم ثم اللوامع وهي صفة أصحاب البدايات السائلين في الترقي بالقلب فتكون الأشياء التي تظهر لهم أولا لوائح ثم لوامع ثم طوالع. Jadi itu darajat. Jadi yang namanya pemula tentu yang dilihat ini kabur-kabur, sama dengan kalau kada seorang murid begitu masuk dalam dunia tarekat mengamalkan wirid, banyak mimpi ketemu dengan Nabi. Tetapi keadaan berbeda, dia mimpi ketemu Nabi tidak jelas. Kenapa? Itu masih kotor di dalam. Hatinya, nurnya masih remang-remang itu. Sehingga tidak mampu melihat cahaya yang begitu terang, tidak mampu berhadapan dengan Nabi SAW. Sehingga dia melihat kabur-kabur, atau dia melihat kakinya saja, atau membelakang, atau dari samping. Yang satunya mungkin sudah terang sedikit, nurnya sudah kuat, dia bisa melihat Nabi, melihat kepalanya dan sebagainya, belum melihat cahaya. Yang satunya lebih terang lagi, mungkin lama-lama 2 bulan 3 bulan berzikir, sudah kuat, dia mimpi ketemu dengan Nabi, dia melihat mukanya. Itu kalau ini sudah kuat, nurnya sudah kuat. Jadi semua ditentukan oleh nur sultanah al-hakikah yang ada pada diri masing-masing. Fadal. فاللوائح كالبروك ما ظهرت حتى استترت. Itu lawahi lauh kalburuk ma zahara hatta istatarat. Dia muncul 1 menit, 1 detik, seperti kilat. Jadi kalau mau hujan ada kilat berjalan begitu langsung menghilang. Kenapa? Nur yang ada pada diri Anda tidak mampu melihat lebih lama. Itu. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Biasanya ini dialami oleh pemula. Kemudian واللوامع أزهر من اللوائح وليس زوالها بتلك السرعة التي هي اللوائح فقد تبقى اللوامع مع وقتين و3 مثلا فإذا لمع المطالع قطعك أنك وجمعك به. Jadi al-lawaih
Kemudian lawami itu lebih di atas sedikit. Lebih di atas, kenapa? Nur yang ada pada diri Anda itu lebih terang, lebih kuat, sehingga bisa menyaksikan lebih banyak sedikit. Itu lebih banyak. Jika nur ini bertahan 1, 2, 3, 4 menit dan sebagainya, kemudian itu Anda akan tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu Anda dalam pada al-jam itu fi ma'iyatillahi subhanahu wa ta'ala, itu karena dikhawatirkan Anda tidak mampu berhadapan dengan nur yang begitu kuat, itu lebih terang daripada matahari. Jadi nur setiap orang itu lebih terang dari matahari. Bagaimana nur yang kita mau lihat itu. Mata Anda tidak mampu menatap matahari, berhadapan dengan menatap matahari. Mungkin Anda bisa 1 menit begini sedus itu, tapi lama-lama mata Anda akan rusak kalau menatap matahari. Oleh karena itu nur yang akan kita lihat begitu terang itu harus mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus bima'iyatillah. Itu. Seperti kuntu sama'ul ladzi yasma'u bihi. Seperti itu, jadi baru bisa bertahan, berjalan dengan lama. Jadi hal seperti ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang pemula sebentar terus naik derajatnya, meningkat sedikit, semakin lama itu bajunya akan berubah semua. Itu. Setelah tahalli, at-tahalli, terus at-tajalli. Nah, itu. Semakin kita membuang baju lama kita, kesombongan, dengki dan sebagainya, Allah akan ganti dengan baju baru. Anda buang sifat-sifat lemah, saya Allah, saya ini hamba-Mu yang lemah. Allah ganti dengan kekuatan, sehingga Anda mampu melihat nur yang begitu terang. Sebab kalau mengandalkan diri tidak bisa. Anda daif, sehingga Allah memberi sifat kudra untuk menatap nur yang begitu terang dan sebagainya. Begitu seterusnya. Setiap kali Anda membuang pakaian manusia Anda, Allah akan mengganti dengan pakaiannya. Sehingga kita berjalan dengan pakaian Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, bahwa fi ma'iyatillah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sampai di sini ada pertanyaan? Karena setelah ini akan ada muhadarah mantik. Atau bisa mungkin coba dibaca dia at-talwin wa tamkin. التلوين والتمكين. التلوين صفة أرباب الأحوال، والتمكين صفة أهل الحقائق. Jadi kita punya talwin dari kata laun, lawana yaun talwin. Yang talwin berubah-ubah, berbeda-beda. Selama Anda murid belum sampai ke puncak, pasti akan berubah-ubah, berpindah-pindah dari keadaan ke keadaan, dari makam ke makam. Perpindahan ini disebut dengan talwin, yakni min laun ila laun, min hal ila hal, min makam ila makam dan sebagainya. Itu namanya at-talwin sahibul hal. Hal itu tidak menetap. Kalau makam tidak berubah-ubah. Jadi hal hidayah itu minallah subhanahu wa ta'ala, tidak ada usaha hubungannya dengan usaha Anda. Makam bisa diperoleh dengan usaha. Hal berubah-ubah, makam tidak berubah-ubah. Selama Anda murid belum sampai ke puncak,
itu Anda akan mengenalnya hal, perpindahan, perubahan dan sebagainya. Itu namanya talwin. Talwin. Kalau perjalanan dari masa ke masa, dari tahun ke sudah sampai ke maqam tauhid, puncak di atas, sudah sampai ke atap di atas, tidak sampai ke atap, berarti itu hakikat, sampai kepada hakikat, tidak berubah lagi. Ini sebenarnya tamkin. Makkana yumakkinu tamkinan. Dia kokoh, dia mengetahui dengan pasti, dia tidak berubah dan sebagainya. Itu namanya tamkin. Jadi talwin untuk lil ahwal, itu tahul talwin. Tamkin untuk lil makam, sahibul makam, sahibul hakikat. Kalau sudah sampai ke atas, makam tidak berubah lagi sampai ke makam tauhid. Jadi makam tauhid, makam tertinggi dalam dunia tasawuf. Fadal. At-talwin yuqalu linail hal wal rujui anhu, fasahibuhu yakunu taratan mal haqqi wa taratan ma'a nafsihi, fahuwa mutalawwinun. Wa yuqal al-intiqal min manzilin ila akhar ila ay yasila ila matlubihi al-aqsa fayasiru mutamakkinan. Jadi talwin ini karena berpindah dari satu tangga ke dua tangga dua, berarti kadang-kala bersama Allah, kadang-kala bersama nafsu. Ya namanya belum mantap, belum kokoh, belum sampai ke puncak. Manusia seperti itu. Kadang hari ini tawadu, besok menyembuhkan diri. Itu keadaan seperti itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu tidak ada masalah. Yang penting ada niat usaha untuk perbaikan, untuk memperbaiki diri. Fadal. فما دام العبد في الطريق فهو صاحب تلوين لأنه يرتقي من حال إلى حال، فإذا وصل إلى مقام التوحيد وغلب على قلبه حال الحق العقلي. Jadi al-haqqul aqli, orang kalau sudah sampai maqam tauhid, yaitu nur yang ada pada diri manusia, itu ujungnya sampai di akal. Makanya ada orang pemikirannya bersinar terus, dia tidak cenderung kepada dunia dan sebagainya. Seperti Imam Ghazali, Imam Aqtab, Sidi Abi Hasan Syari dan sebagainya. Jadi akalnya itu dia condong ke akhirat. Karena kalau kita berbicara akal biasa, akal ini tidak ada batasnya. Coba akal ini tidak ada yang bisa membatasi. Apa yang bisa membatasi kalau Tuhan itu 10? Akal bisa saja. Apa yang menghalangi? Tidak ada masalah. Itu bahasa akal. Bahasa akal ini tidak ada batasnya. Anda mau mencuri, Anda hur. Itu bahasa akal, tidak ada masalah. Oleh karena itu perbedaan antara filosof dengan mutakallimin, apa itu falsafah? Bahsun hur, kajian bebas. Tetapi mutakallimin bahsun hur muqayyadu bil kitab wa sunnah. Itu yang membedakan. Orang barat tidak bahsun hur. Tuhan 10, Tuhan 1, Tuhan 5, tidak ada masalah dari segi akal. Selama akal ini tidak disentuh oleh nur tauhid, dia seperti itu. Oleh karena itu akal seseorang beda-beda. Ukala di Hindia, para dokter insinyur itu menyembah sapi. Karena nur itu tidak sampai ke akal. Itu masalahnya. Fadal. Wa min thumma qala al-masyayikh انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم، فإذا ظفروا بنفوسهم فقد وصلوا.
واعلم أن التغيير الحاصل بما يرد على العبد يكون لأحد أمرين: لقوة الوالد ولضعف صاحبه عن تحمله. والسقوط من صاحبه يكون لأحد أمرين: إما لقوته أو ضعف الوالد عليه. فإن كان الوالد قويا وصاحبه ضعيفا لم يحمله، وإن كان بالعكس حمله ولم يتغير. Jadi murid ini kapan dia berhenti melakukan perjalanan atau kapan dikatakan dia sampai? Kalau dia sudah menempuh nafsu ini sudah sampai ke marhala tingkatan ketujuh, nafsul lawama, nafsul lawama, nafsu mulhama, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, baru berhenti melakukan perjalanan itu. Oleh karena itu waridat yang ada pada seseorang itu kadang tidak mampu dipikul. Jadi ada waridat yang datang itu. Kalau nur yang ada pada diri Anda tidak kuat memikul nur ini, maka dia tidak bisa. Itu. Kalau Anda tidak mampu itu kuat. Tetapi kalau nur yang ada pada diri seseorang lebih tinggi atau kuat, mampu memikul waridat yang kecil ini, yang lemah ini, maka tidak ada perubahan. Maka dia akan memikul nur yang ada. Oleh karena itu, terkadang seseorang melakukan wirid dan sebagainya, datang warid. Jadi orang melakukan wirid ada warid itu. Terkadang warid yang datang itu kita tidak ambil. Kenapa? Kita lemah, tidak mampu kita tampung atau pikul yang datang itu. Tetapi kalau kebalikannya itu bisa. Kebalikannya bisa selama dia mampu, dia akan menerima. Dia akan menerima. Oleh karena itu terkadang murid yang masih pemula, muridin, ketika datang warid, itu biasanya tumpah-tumpah ilmunya. Kondisi seperti ini diizinkan untuk menyampaikan kepada siapa saja. Karena kalau sudah disampaikan, dia akan pergi, dia tidak bisa, tidak ada tempatnya di dalam. Beda orang yang sudah mutamakin, sudah besar nurnya, semua waridat dia akan tampung, tinggal di dalam. Sampai di sini ada pertanyaan?